selamat malam teman-teman. Kok selamat malam, selamat apa saja? Wah, kali ini kita berjumpa dengan situasi yang berbeda. Kita sudah lama banget tidak menyapa teman-teman dan hari ini kita kebetulan sekali diberi kesempatan menggunakan teknologi yang lebih canggih, jadi tanpa harus bertemu, saya bisa berjumpa dengan founder dari Celoteh Company yang lama sudah tidak pernah kita dengar lagi. Selamat malam, Saudara Torik Kamaludin. Waalaikumsalam, selamat malam, Pak Agung. Nah, sehubungan dengan bunuh diri, ini ternyata bunuh diri itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang instan gitu. Ini menurut data WHO, itu setiap tahun ada sekitar 800.000 orang yang bunuh diri, bayangkan. Setahun itu berapa? 800.000? Iya, 800.000 orang itu melakukan bunuh diri. Itu menurut data WHO ya. Dan ini adalah angka nomor 2 terbanyak setelah orang itu sakit dan segala macam. Pokoknya orang bunuh diri itu posisinya nomor 2, penyebab kematian. Oke. Terus di WHO lagi disebutkan lagi apa, Pak? Nah, konon kabarnya orang bunuh diri itu biasanya ada latar belakangnya. Oke. Dan ini berkaitan dengan kondisi otaknya. Karena maksudnya otaknya tuh gimana? Nah ini mungkin otaknya itu ini kalau menurut ini ya data yang saya terima ya, itu otak manusia itu kan ada 2 jaringan tuh yang bisa memicu sekaligus meningkatkan rasa keinginan orang untuk bunuh diri. Jadi setiap orang itu sebenarnya punya kemampuan atau ada dorongan untuk melakukan aktivitas bunuh diri. Kenapa? Kecenderungan. Yes, punya kecenderungan untuk bunuh diri. Nah, biasanya kalau di Indonesia itu lebih banyak karena orang itu depresi katanya. Oh, berarti kondisi psikis ya, Pak ya? Kondisi psikis itu. Nah, biasanya orang yang depresi itu kan macam-macam. Masalah keluarga, keuangan gitu ya. Mungkin masih muda, nggak punya kerjaan, itu depresi loh. Tapi teman kita banyak yang nganggur juga. Mereka hidupnya malah senang-senang aja, Pak. Lebih fun itu ya. Iya, lebih bisa fokus sama hobi Anggurnya mereka ya. gitu. Bisa fokus nganggur. Nganu gitu, dinaikkan sedikit mic-nya Mas, mungkin kurang kenceng kayaknya nih. Suaranya kurang. Ini saya tadi. Udah ya, Bob. Oke. Nah, kalau orang kemudian depresi bunuh diri, benarkah? Kamu percaya nggak sih orang yang bunuh diri itu biasanya jauh dari agama gitu? Misalkan jarang ngegereja, jarang sholat. Hah? Kemungkinan sih ya, Pak. Karena kalau kita dekat sama yang Maha Pencipta, itu kita kan tahu yang namanya bunuh diri dilarang sama agama. Ya kan? Betul kan? Itu bunuh diri juga dosa yang amat besar sebenarnya. Kalau dalam agama saya seperti itu sepertinya. Kalau agama Pak Agung, apakah juga seperti itu? Pasti iya kan? Oh iya, sama. Karena konon kabarnya bunuh diri itu kan menolak rencana Tuhan gitu ya. Kan nggak ada orang ditakdirkan kemudian kamu dikasih kehidupan terus mau akhiri sendiri. Ya. Itu menyalahi aturan yang kuasa gitu ya, Pak ya. Iya. Terus kalau ini nih, kalau menurut kamu gitu ya, tapi realitasnya nggak seperti itu loh, Rick. Karena banyak juga orang yang justru dekat dengan kehidupan agamanya lebih baik dan segala macam, itu banyak kasus loh. Oke, berarti nggak menutup kemungkinan juga kalau orang yang bunuh diri itu badannya lancar gitu kan? Oke, jadi dia sering datang tempat ibadah, tapi juga akhirnya juga bunuh diri juga gitu kan, Pak ya? Saya coba cari ya ini ya, benar nggak mereka yang dekat dengan Tuhannya
apakah orang yang taat beragama jauh dari bunuh diri? Wah, ini saya coba cari ya. Nah, ini ada penelitian ini dari Kompas ini ya. Dari Kompas. Ini sekitar tahun 2000 kompas.com. Kompas.com, oke. Ini ada gini nih. Ini malah justru sadis lagi nih. Apa tadi? Ini survei tahun 2019, sekitar bulan Juli juga ini, 1 tahun yang lalu. Oh ya, gimana tuh Pak? Ini dari 910 pelajar dari SMA negeri maupun SMA, SMK, kejuruan yang negeri juga, yang terakreditasi A, itu ada 5% pelajarnya itu punya ide untuk bunuh diri. Loh, Idan, nak. Berarti anak-anak negeri doang, anak-anak swasta enggak nih? Swasta enggak, logikanya. Bener sekali. Ya kan? Berarti mungkin kalau kita punya anak nanti sekolah yang di sekolah swasta aja berarti. Swasta aja, bener. Jangan di negeri. Kalau di atau karena di negeri itu dibiayain pemerintah terus, justru kalau dibiayai pemerintah kita udah nggak mikir biaya dong Mbak. Kalau swasta kan kita mikir harusnya malah terhindar dari depresi kan? Betul. Poinnya di situ Pak. Kalau kita swasta kita kan masih mikir bayar ini, bayar itu. Yes. Iuran ini, iuran itu dia. Cenderung lebih mahal swasta itu ini bukan rahasia publik lagi, emang anak swasta itu bayarnya lebih mahal dari anak-anak negeri. Yes. Nah, kalau artinya begini, ide untuk bunuh diri itu bukan muncul karena kita depresi loh. Oke. Ya toh, kalau kamu jadi siswa negeri kan artinya hidupmu itu sudah relatif mapan, kamu nggak punya beban gitu loh, ya toh? Tapi ini garis besarnya aja ya Pak ya, ini garis besarnya aja ya. Ya kalau dibilang gitu, tapi nggak bisa dipukul rata juga. Setiap orang punya masalah sendiri-sendiri sih Pak. Kita nggak tahu dia habis sekolah anak negeri itu PR-nya lebih banyak, atau anak negeri itu yang nggak boleh pakai sepatu putih. Anak negeri itu jarang boleh pakai sepatu putih kalau nggak olahraga loh Pak. Masalah? Iya, serius. Pak Agung dulu sekolahnya swasta atau negeri? Saya swasta terus. Di luar negeri saya. Berarti saya lebih punya kecenderungan dong ini. Iya, gitu. Apalagi kalau kamu sudah dari negeri, outputnya kamu nggak dapat pekerjaan, maka tingkat potensimu menjadi lebih besar lagi. Ya masuk akal sih Pak. Cuman ya apa ya, kalau anak negeri itu ada contoh kasusnya nggak sih Pak? Kenapa sih anak negeri itu lebih cenderung? Coba dicari kecenderungannya kenapa. Kalau anak negeri itu memang kayaknya lebih terkesan apa ya, formal gitulah ya. Kayak aku dulu negeri SMK, aku SMK Pak. Itu rambut harus 321. Tahu kan 321 Pak? Apa itu? Potongan kayak ABRI, kayak tentara, kayak polisi 321 gitu loh Pak. Bros. Bros. Istilahnya bros. Nah, makanya kenapa sekarang saya gondrong, saya balas dendam sama zaman dulu gitu. Karena zaman dulu nggak bisa pakai itu ya? Nggak bisa gondrong zaman dulu Pak. Nggak bisa diikat. Sekarang diikat bisa Pak kepala saya Pak, sama rambutnya. Oke. Ini sekaligus langsung menjawab yang tadi kita bilang tadi, Rick. Kenapa tuh? Ini. Setiap orang ada resiko untuk bunuh diri. Dan agama itu adalah faktor yang protektif. Kemudian ini coba ditanyakan ya kepada yang anak-anak ini ya, kepada mereka yang anak-anak ya. Ketika ditanya, benar nggak sih mereka itu paham benar dengan agamanya? Apakah mereka menghayati agama yang mengajarkan? Ternyata itu dari angka 1 sampai dengan 10,
mereka itu punya penilaian itu bergerak antara 8 hingga 10. Artinya dari tingkat ketaatan tuh mereka lebih taat sebenarnya. Oh, jadi yang cenderung itu lebih taat malahan. Tapi, nah ini tadi. Ada tapinya. Yes, ada tapinya. Yang jadi masalah itu adalah muncul angka 5% dari 910 orang yang taat beragama tadi, ada ide gagasan kemudian untuk melakukan tindakan bunuh diri.